menjelaskan tentang bumi yang mengalami krisis energi. Bahkan hanya untuk menyalakan lampu saja merupakan keputusan yang sangat berat. Seluruh kota-kota besar mulai mengurangi pemakaian energi. Akibatnya, segala macam produksi pun menjadi terhambat. Salah satunya adalah produksi bahan makanan. Tetapi semua itu sudah berlalu. Umat manusia berhasil menemukan sumber energi baru yang berasal dari bebatuan yang ada di bulan. Satu kali pengiriman dapat mencukupi sekitar hampir 70% energi yang dibutuhkan oleh bumi. Penambangan itu dikelola oleh salah satu perusahaan besar bernama Lunar Industries. Mereka membangun base di bulan dengan nama Serang dan menempatkan satu orang staf dan satu robot di sana. Sam Bell, yang merupakan satu-satunya staf di base itu, sudah bekerja selama hampir 3 tahun. Dia sangat bersemangat karena kurang lebih 2 minggu lagi dia akan menyelesaikan kontrak dan pulang ke bumi untuk bertemu dengan keluarganya. Setiap hari, Sam mendokumentasikan setiap kegiatannya untuk dijadikan laporan saat dia pulang nanti. Hal ini dikarenakan badai matahari yang menyambar tower pemancar. Akibatnya Sam hanya bisa menerima pesan ataupun perintah dari bumi tanpa bisa berkomunikasi secara langsung. Suatu hari dia menerima pesan video dari istrinya yang bernama Tess. Istrinya mengungkapkan perasaan rindunya terhadap Sam dan mengajak anak mereka yang bernama Eve yang sudah tumbuh besar untuk merekam video bersama. Di sini terlihat Sam sangat kesepian dan merindukan istri serta anaknya. Sampai-sampai dia berhalusinasi melihat seorang wanita yang sedang duduk di kursinya. Tetapi air panas yang mengenai tangan Sam membuatnya tersadar. Gertie, sebuah robot yang ditugaskan untuk membantunya, meminta Sam untuk beristirahat karena penjelasan yang diberikan Sam tidak masuk akal. Keesokan harinya, Sam memulai kembali harinya dengan sisa-sisa semangat yang ada di dalam dirinya. Seperti biasa, dia melakukan pengecekan pada mesin penambang. Tetapi tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh. Saat Sam merekam laporan pagi, sekilas dia melihat sebuah video yang menampilkan seseorang yang sangat mirip dengannya sedang melakukan hal yang sama. Tetapi dia berpikir mungkin saja dia masih berhalusinasi atau mungkin kerusakan pada monitor. Lalu dia menemukan salah satu mesin pemanen atau disebut dengan harvester keluar dari jalurnya. Hal ini mengharuskan Sam untuk menyusul mesin tersebut dan memperbaikinya. Sesampainya di lokasi harvester, lagi-lagi Sam menemukan hal aneh. Dia melihat seperti bayangan orang yang sedang berdiri di dekat mesin harvester. Sam pun mencoba memperhatikan dengan seksama. Jangan-jangan dia masih berhalusinasi. Karena tidak memperhatikan sekitar, rover Sam masuk ke dalam lubang dan membuat kebocoran oksigen. Lalu beberapa waktu kemudian, Sam menemukan dirinya tersadar di ruang perawatan. Di sana ada Gertie yang menjelaskan bahwa Sam mengalami gegar otak akibat kecelakaan. Sam pun diminta untuk beristirahat, dan ketika kondisinya sudah membaik, Sam akan menjalani beberapa tes kesehatan. Setelah beristirahat, Sam terbangun dan dia menemukan Gertie yang sedang melakukan komunikasi dengan pimpinan perusahaan. Lalu Gertie yang menyadari kedatangan Sam langsung memutuskan sambungan tersebut untuk menutupinya. Gertie menjelaskan bahwa alat komunikasi base masih bermasalah akibat badai matahari. Keesokan harinya Sam sudah merasa sehat. Tetapi setelah menjalani beberapa tes, Gertie harus menahannya untuk beristirahat lebih lama. Ditambah lagi dengan sebuah video kiriman dari perusahaan yang menyarankan Sam untuk kembali beristirahat lebih lama agar benar-benar pulih. Sebagai pengganti Sam, perusahaan akan mengirimkan tim untuk mengurus harvester yang bermasalah sekaligus membawa hasil tambang ke bumi. Sam menjadi curiga, mengapa semua orang melarangnya untuk keluar dari base. Bahkan Gertie sampai mengunci semua pintu agar Sam tidak bisa keluar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan harvester? Lalu Sam mencari cara agar mendapatkan izin keluar. Dia memotong pipa oksigen dan menjelaskan kepada Gertie bahwa ini masalah darurat yang harus diperbaiki dari luar. Akhirnya karena tidak mungkin menunggu tim penyelamat datang, Sam pun mendapat izin keluar
dengan catatan hanya melihat keadaan pipa oksigen. Ketika hendak bersiap, hal aneh kembali ditemukan oleh Sam. Dia melihat salah satu lemari baju astronot yang biasa digunakannya kosong, sehingga dia harus menggunakan baju cadangannya. Sama halnya dengan rover yang biasanya dia gunakan. Dia tidak menemukannya di garasi. Akhirnya, setelah Sam tiba di mesin harvest yang rusak, dia menemukan rover yang terjebak di sebuah lubang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia menemukan orang yang sangat mirip dengannya di dalam rover itu. Setelah kembali ke base, Sam menanyakan masalah ini kepada Gertie. Gertie terlihat bingung dan menjawab hal yang sebenarnya, bahwa orang itu adalah Sam Bell. Oke, kita pause sejenak. Di sini saya akan membedakan dua Sam ini dengan sebutan Sam 1 dan Sam 2. Sam 1 adalah Sam yang muncul di awal film dan mengalami kecelakaan. Sedangkan Sam 2 adalah Sam yang membawa Sam 1 kembali ke base. Beberapa waktu kemudian, Sam pun tersadar. Dia melihat Gertie dan Sam 2 berada di ruangan itu. Sam 1 menjelaskan penyebab kecelakaannya yaitu karena dia tiba-tiba melihat seseorang di dekat harvester. Sama seperti yang dilakukan kepada Sam 2, Gertie juga menjelaskan bahwa Sam 1 mengalami gegar otak ringan yang disebabkan kecelakaan. Tetapi dari laporan yang didapat, Sam 1 akan baik-baik saja. Setelah kembali tersadar, keadaan Sam 1 sudah lebih baik. Merasa aneh karena melihat orang yang sangat mirip dengannya, dia langsung menemui Gertie dan menanyakan hal tersebut. Tetapi Gertie menjawab hal yang sebenarnya, bahwa mereka berdua adalah Sam Bell. Lalu dia menjelaskan hal-hal yang berbau dengan larangan untuk menghubungi Lunar demi keselamatan Sam 1. Sam 1 yang merasa berhalusinasi mencoba untuk mengumpulkan kesadarannya dan mengingat kembali masa kontraknya yang akan segera berakhir. Kali ini dia memberanikan diri untuk berbicara dengan Sam 2. Tetapi Sam 2 seolah-olah mengabaikan semua pertanyaan Sam 1. Karena menurut Sam 2, Sam 1 adalah klon. Lalu Sam 1 melanjutkan penjelasannya bahwa dia sudah berada cukup lama di base. Dan mereka membicarakan tentang Tess dan juga Eve. Tiba-tiba mereka mendapatkan pesan video dari pusat yang menginformasikan bahwa dalam 14 jam, akan datang beberapa orang yang tergabung dalam tim dengan nama Eliza untuk membereskan masalah-masalah yang ada di base. Sam 1 mulai merasa ada keanehan di sini. Untuk apa mengirimkan tim penyelamat hanya untuk memperbaiki harvest? Padahal di sana ada Sam 2. Jika memang Sam 1 sudah tidak sanggup untuk melakukan pekerjaannya, bukankah lebih baik mengantarnya pulang ke bumi? Sam 2 yang sudah menyadari bahwa mereka berdua adalah klon, mencoba menjelaskan hal ini, tetapi Sam 1 yakin bahwa dia adalah Sam Bell yang asli. Kemudian Sam 2 mencoba membuktikan pernyataannya kepada Sam 1 dengan cara memeriksa di setiap sudut ruangan untuk mencari ruangan rahasia tempat penyimpanan klon. Hingga akhirnya, dia ingin mengangkat papan miniatur tanah liat yang sedang dikerjakan Sam 1, dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah merawat luka-lukanya, Sam 1 mencoba menceritakan apa yang dialaminya kepada Gertie. Akhirnya, karena Sam 1 terus menanyakan hal yang sama, Gertie terpaksa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Sam 1 dan Sam 2 adalah klon. Sam 1 yang tidak lama lagi akan menyelesaikan kontraknya sangat terpukul mendengar penjelasan Gertie. Beberapa waktu kemudian, Sam 2 menemui Sam 1 dan menjelaskan bahwa seharusnya dia tidak menyelamatkan Sam 1 karena sejak awal Sam 2 terbangun, dia sudah mendapatkan larangan untuk keluar dari base. Di samping itu juga Sam 2 sempat memergoki Gertie yang sedang melakukan komunikasi dengan pimpinan proyek di bumi. Padahal menurut Gertie, alat komunikasi mereka mengalami kerusakan. Sam 2 yakin bahwa semua ini adalah kebohongan, dan dia yakin bahwa ada sesuatu yang memblokir sinyal komunikasi mereka di luar base. Akhirnya mereka berdua mencoba mencari alat itu. Setelah mereka mencoba menjelajah lebih lanjut, mereka menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu sebuah stasiun yang di atasnya terdapat tower. Sam 2 yakin bahwa tower itulah yang menjadi penghalang sinyalnya. Tiba-tiba Sam 1 merasa ada yang tidak beres pada tubuhnya. Dengan sangat terpaksa, dia harus meninggalkan Sam 2 yang masih ingin mencari lebih jauh
untuk menemukan tower-tower lainnya. Di base, Sam berkali-kali memuntahkan darah. Lalu dia mencoba ke ruang kendali untuk mencari video rekaman para klon terdahulu. Akhirnya Sam mengetahui bahwa klon terdahulu berumur sekitar hampir 3 tahun. Terlihat kondisinya sama seperti Sam-1 yang sudah lemah dan sakit-sakitan. Lalu para klon itu dimasukkan ke dalam kapsul yang katanya adalah kapsul hibernasi untuk dikirim ke bumi. Padahal sebenarnya kapsul itu adalah alat penghancur klon. Klon yang masuk ke dalam kapsul itu akan dibakar hingga menjadi abu, lalu digantikan dengan klon yang baru. Kemudian Sam-1 memeriksa ruangan kapsul dan dia menemukan sebuah pintu rahasia yang sebelumnya dicari-cari oleh Sam-2. Setelah Sam-2 kembali ke base, dia menemukan Sam-1 sedang terduduk lemas di sudut ruangan. Setelah Sam-2 menghampirinya, Sam-1 langsung menceritakan apa yang ditemukannya. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk turun ke ruangan rahasia itu. Ternyata dugaan Sam-2 benar, bahwa perusahaan lunar pasti menyimpan klon lain di ruangan rahasia. Di sana dia menemukan salah satu klon baru yang sedang tertidur di lemari pendingin yang sangat besar. Sam-1 yang sudah sangat kelelahan memilih menghemat nafasnya untuk melakukan hal yang lebih penting. Dia meninggalkan ruangan itu dan mencoba mengambil alat komunikasi untuk menghubungi istrinya di lokasi yang tidak terhalang sinyal. Dan dia berhasil tersambung dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa Tess sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Ternyata yang berbicara dengannya adalah Eve, anaknya yang kini sudah tumbuh dewasa. Mengetahui Eve memanggil ayahnya yang mana itu adalah Sam yang asli, Sam-1 langsung memutus sambungannya dan kembali ke base. Dia sangat sedih. Impiannya untuk kembali ke bumi dan bertemu keluarganya telah hancur. Sangat berat baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia sebenarnya adalah klon. Setibanya di base, dia menemui Sam-2 yang sedang mencoba membangun kembali miniatur dari tanah liat. Lalu Sam-1 mengajarkan cara memahatnya, dan tiba-tiba saja tubuh Sam-1 merasa kedinginan seperti membeku. Sam-2 pun bergegas membawanya ke kamar dan membiarkannya istirahat. Lalu Sam-2 menemukan alat komunikasi yang sebelumnya digunakan oleh Sam-1. Karena penasaran, Sam-2 mencoba untuk melihat rekaman percakapannya. Setelah mendengar semuanya, Sam-2 menemui Gertie dan memaksanya untuk menyiapkan klon baru. Beberapa waktu kemudian, Sam-1 tersadar dan menemukan klon yang awalnya dikira Sam-2. Lalu Sam-2 muncul dan menjelaskan rencananya untuk meletakkan klon baru itu di dalam rover yang mengalami kecelakaan, agar Sam-2 tidak dibunuh oleh tim Eliza. Hal ini dikarenakan beberapa jam lagi tim Eliza akan tiba di bulan. Semua rencana itu sudah disiapkannya untuk mengirim Sam-1 ke bumi, dengan menggunakan pesawat muatan kecil yang biasa digunakan untuk mengirimkan helium. Sam-2 melakukannya karena merasa kasihan dengan Sam-1, yang sudah sangat berharap selama hampir 3 tahun untuk bertemu dengan keluarganya. Tetapi Sam-1 menolak hal itu. Dia ingin Sam-2 yang pergi ke bumi untuk bertemu dengan Eve, sedangkan Sam-1 akan mengorbankan diri untuk masuk kembali ke dalam rover yang terjebak di dalam lubang dan membiarkan klon yang baru menggantikan mereka. Karena Sam-1 mengetahui bahwa umurnya hanya tinggal sebentar lagi. Akhirnya Sam-2 mengantarkan Sam-1 ke lokasi kecelakaan dan meletakkan tubuhnya di dalam rover. Terlihat pada layar monitor, kedatangan tim Eliza kurang dari 2 jam lagi. Gertie menghampiri Sam-2 yang baru sampai ke base dan menjelaskan bahwa dia merekam semua percakapan dan kejadian di base. Maka dari itu, untuk menghindari laporannya sampai ke tangan tim Eliza, Sam-2 harus menghapus memori Gertie dan merestartnya. Setelah merestart Gertie, Sam-2 menuju ke ruang kendali untuk merestart jalur harvester ke arah tower-tower yang memblokir sinyal. Hal ini dilakukannya agar semua rekaman yang dikirimkan para klon sebelumnya bisa terkirim ke bumi. Tim Eliza pun tiba di bulan, bertepatan dengan meluncurnya pesawat Sam-2 menuju ke bumi. Sam-1 yang masih tersadar melihat kepergian Sam-2. Akhirnya, dia bisa mati dengan tenang setelah mengetahui rencana mereka berhasil. Tak lama kemudian, klon Sam yang baru tersadar dan disambut oleh Gertie sesuai dengan programnya. Tidak ada satupun dari tim Eliza yang menyadari bahwa mereka telah kebobolan. Di akhir film,
bumi digemparkan dengan kemunculan Sam 2 yang melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh Lunar Industries dengan barang bukti berupa rekaman-rekaman dari para klon pendahulunya. Hal ini menyebabkan kehancuran bagi Lunar Industries. Dan tamat. Oke, kita masuk ke segmen penjelasan. Sam 1 dan Sam 2 adalah klon dari Sam Bell yang asli. Kemungkinan Sam Bell ini adalah astronot yang pertama kali ditugaskan di bis bulan. Karena zaman semakin canggih dan perusahaan tidak mau merekrut dan mentraining karyawan baru, maka diputuskanlah untuk mengklon Sam Bell tanpa sepengetahuan Sam Bell sendiri. Kemudian, para klon diberi umur maksimal 3 tahun. Hal ini dibuktikan dengan sakit yang dialami Sam 1 menjelang kontraknya berakhir. Klon yang sakit akan dimasukkan ke dalam tabung dan dibakar. Lalu klon yang baru akan dibangunkan dengan skenario mengalami kecelakaan dan gegar otak ringan. Sehingga, klon tersebut hanya mengingat sedikit dari sepanjang hidupnya. Ingatan-ingatan ini berdasarkan dari ingatan Sam Bell yang asli yang diupload ke otak para klon. Ada sedikit perbedaan sifat antara Sam 1 dan Sam 2. Hal ini juga terjadi kepada klon lainnya, dikarenakan kelainan genetik dan kesalahan kecil dari penduplikasian DNA. Tim ELIZA bukanlah tim penyelamat, tetapi tim pemusnah. Jadi, jika terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan ataupun pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Sam 2, maka tim ELIZA akan dikirim untuk memusnahkan klon tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Maka dari itu, Sam 2 tidak diberikan izin keluar sampai tim ELIZA mengangkut mayat Sam 1 dan memusnahkannya. Siapakah yang dilihat Sam 1 di dekat Harvester sehingga menyebabkan kecelakaan? Oke, di sini saya memikirkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang itu adalah petugas di stasiun penghalang sinyal yang menangani segala macam masalah komunikasi. Kemungkinan dia sedang ada di dekat Harvester karena sedang memperbaiki navigasi pada Harvester. Hal ini terbukti ada kalanya Gertie bisa melakukan komunikasi secara langsung ke bumi. Kemungkinan Gertie sebelumnya sudah meminta tim yang bekerja di stasiun untuk membuka penghalangnya, agar bisa menghubungi pusat untuk melaporkan segala hal tentang klon. Yang kedua, kemungkinan Sam 1 hanya berhalusinasi, karena sebelumnya dia juga sempat berhalusinasi tentang wanita. Semua itu disebabkan oleh kesepian yang dialaminya selama hampir 3 tahun. Ataupun bisa jadi gagal fungsi otak yang disebabkan oleh umurnya yang sudah mendekati akhir. Tetapi kembali lagi, ini semua hanya teori. Belum tentu benar, tetapi juga belum tentu salah. Yang penting kita saling menghargai aja ya.